masuk segera bisa masuk dan mengikuti pembelajaran saya seperti biasa ya. Tolong untuk kesehatannya dijaga ya anak-anak ya, jangan sampai kamu sakit, nah itu akan mengganggu proses belajar kamu. Nah, ya. Baik Pak Irfan di sini sekarang akan mengajak kalian untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin sudah saya sampaikan ya, bagaimana coding, bagaimana cara berpikir komputasional ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu adalah AI atau yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Itu ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, yang pertama kamu akan memahami apa toh yang namanya AI atau kecerdasan artifisial ya. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan AI dengan baik ya, itu nanti kamu akan bisa ya menggunakan AI dengan baik. Terus yang ketiga, nanti bagaimana toh untuk mengoptimalkan penggunaan AI dengan baik. Itu ya tujuan pembelajaran. Tentu kita lanjutkan ya. Untuk pelajarannya silakan kalian perhatikan Pak Ridwan ya, di depan ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya lontarkan dan kamu yang menjawab. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Ridwan akan mengajak kamu mengenal dulu AI. Ya, sebenarnya AI ini sudah ada ya, sudah kita gunakan ya setiap hari ya, setiap hari. Tapi bagaimana pemanfaatannya yang baik ya, itu akan kita pelajari ya. Sekarang kita lanjutkan langsung ke materi ya. Kenalan sama si otak buatan. Nah, foto Pak, si otak buatan. Terus apakah ada? Nah, kita lihat bersama ya. Halo, kamu kenal dengan mereka? Coba, ini siapa? Robot pembersih. Ini adalah, iya. Kalau kamu bertanya, otomatis dijawab. Iya kan? Di HP kamu. Terus yang ini? Robot polisi. Yang ini? Bagaimana mereka bekerja? Bagaimana mereka bekerja? Mereka bisa bergerak? Ya, mereka memiliki peran sendiri-sendiri dan memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, di belakang itu ya, di belakang itu sudah ada perintah. Gitu ya, terkait dengan coding kemarin. Coding itu kan membuat perintah. Kemarin sudah saya sampaikan dia. Coding membuat perintah-perintah. Nah, perintahnya dimasukkan ke sini. Paham? Kita lanjutkan. Lanjut. Oke. Apa itu AI atau kecerdasan artifisial? Ya. AI itu adalah otak buatan yang dibuat dari komputer. Ya. AI itu adalah otak buatan yang dibuat dari komputer.
AI bisa belajar, berpikir, dan membuat keputusan seperti manusia. Contohnya, kamu buka Google. Pernah membuka Google? Pernah. Tekan tanda mikrofonnya itu ada kan? Nah, itu kamu menanyakan sesuatu, otomatis dia akan menjawab. Jawabannya benar atau salah. Nah, misalkan tanya, ya, letak stasiun di mana terdekat? Ada di Bojonegoro. Kamu akan diarahkan ke Bojonegoro. Ya, tuh. Kamu pernah membuka Google Map? Pernah mencari tempat? Ditunjukkan? Nah, itu adalah salah satu lanjut ya. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana AI belajar? Ya, bagaimana AI itu belajar? AI belajar dari data yang sangat banyak. Nah, datanya itu data dari mana? Yang membuat adalah manusia data itu. Ya, jadi datanya itu sudah dientrikan. Contohnya mengenai mengenali kucing. Ya, kita berikan ribuan foto kucing. Gitu. Jadi foto kucing ini dimasukkan datanya. Ya, kamu pernah melihat mobil Google Map itu? Google Map pernah, itu dia merekam dulu jalan-jalan sebelah mana-mana itu direkam dulu. Ya, setiap tahun itu akan diupdate. Yang pembuatnya itu, jadi yang akses dia lebih mudah. Ya, itu salah satu contohnya. Ada lagi contoh AI di sekitar kita. Asisten suara Google, seperti saya sampaikan tadi. Putar lagu Balonku ada 5, otomatis dia akan apa? Akan menampilkan lagu Balonku ada 5. Nah ini YouTube. Kamu suka video di YouTube? Pernah melihat? Nah, itu juga kamu mau mencari apa? Ada berapa? Ada, itu ada. Filter foto, mau punya telinga dan hidung, anjing dan sebagainya itu ada. Mobil tanpa pengemudi tadi ya, mobil Tesla tadi. Mobilnya bisa jalan sendiri, jalanan larang sendiri. Nah itu, ya. Saya lanjutkan lagi. Ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan.
AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau
kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Jelas ya. Manfaatnya AI untuk kegiatan atau sehari-hari itu apa? Ya, itu jelas. Mudah kan kalau menggunakan AI? Bisa? Bisa. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, ya, yaitu kalau kamu sudah jelas dan sudah paham, berarti kalau kamu menggunakan HP itu ada AI apa tidak? Nah, sekarang itu sudah zamannya sudah modern. Iya, tanya apa-apa itu bisa lewat AI. Kamu kesulitan dalam masalah pembelajaran, misalkan tidak tahu bagaimana Pak caranya mengerjakan ini. Ya, kalau di rumah buka HP-mu, ya, HP-nya dibuka, ditutup saja, diketik. Masalahnya apa dimasukkan, nanti akan muncul. Bagaimana cara mengatasinya? Itu kan. Tapi tidak serta-merta semua yang disajikan oleh data itu langsung dipakai. Ya, harus dicek. Dicek apanya, Pak? Harus dicek sesuai enggak? Benar enggak? Kalau enggak sesuai enggak usah digunakan. Kalau sudah sesuai, ya digunakan. Contohnya yang tidak sesuai. Misalkan kamu buka Google Map mau ke rumahnya Ciko, misalkan, gitu. Di situ sudah ada gang sempit, kamu mau masuk karena kamu menggunakan mobil kan tidak bisa masuk. Ya, apakah kamu terobos? Tidak, nah itu yang salah. Berarti bisa mencari opsi yang lain. Tidak serta-merta yang disajikan oleh AI itu semua benar. Karena AI itu juga yang membuat manusia. Ya, tanya ditambah lagi. Ya, coba sekarang saya tanya, siapa nama Presiden Amerika saat ini? Gak tahu kan? Gak tahu kan? Lah, AI itu bisa menjawab. Ya, AI bisa menjawab. Karena datanya banyak sekali. Ya, mungkin data kamu hanya sebatas sesuai dengan tingkatanmu. Ya, AI itu sudah meluas. Jadi, siapa tadi nama Presiden Amerika yaitu Donald Trump. Kalau tidak percaya ya dicari di AI. Ya, itu. Nah, coba saya pengen tahu masih semangat apa tidak? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. SDN nomor 1 berprestasi baiknya. Semangat, berdiri. Ayo, kalau Pak Ridwan bilang 1, maka ikuti 1. Kalau Pak Ridwan bilang tepuk 1, maka tepuk 1. Bisa dimengerti? Konsentrasi dimulai. Fokus melangkah. Oke, tepuk 1, tepuk 2, 3, tepuk 3. Oke, bagus. Silakan duduk lagi. Jangan matikan saya. Sekarang ya kita lanjutkan ke
saya bagikan, silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit ya. Yang selesai nanti langsung angkat tangan ya. Yang selesai langsung angkat tangan ya. Ini KKPD-nya nanti kerjakan 1 kelompok ya. Ya, dikerjakan di kertas ini ya. Dikerjakan di kertas ini ya. Yang kelompok nanti perwakilan 1 ya. Coba sekarang perhatikan depan. Disitu ditulis nama kelompoknya ya, sesuai dengan ini ya. Nama kelompok, anggotanya siapa, seperti biasa karena kelompok sudah kita buat ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Nama anggotanya siapa ya. Sekarang fokus ke depan semuanya. Amati masalah di sekitarmu. Ini nanti bisa masalah di rumah, bisa masalah di sekolah. Oke. Diskusikan bersama kelompokmu apa masalah yang bisa diselesaikan oleh KA atau IAI itu tadi. Tuliskan jawaban kalian. Nah, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Wes gak usah. Ada yang sudah? Angkat tangan yang sudah. Loh, kelompok 4, ayo silakan maju. Coba, saya ingin tahu jawabannya. Semua sambil mengerjakan ya. Coba diperhatikan dulu kelompok 4. Ya, di sini. Sebentar ya. Nih, saya. Nah, nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini masalahnya ada di kelas, masalah sampah di kelas. Itu menurut AI, ya kelompok 4. Perhatikan, ya menurut AI ya. Masalahnya kamu munculkan, kamu ketik di AI, ya langsung AI menampilkan jawaban seperti itu tadi. Jadi ada 3 cara, yaitu adalah yang pertama reduce, reuse, dan recycle. Ya ada 3. Ya itu ada 3. Ada lagi yang sudah? Ayo, satu lagi. Ya, saya anggap semua yang mudah kan memanfaatkan AI. Tergantung masalah apa yang ingin kita selesaikan. Tapi dalam mengambil data dari AI itu jangan ditulis semuanya. Sesuaikan dengan apa yang kita alami. Yo. Jadi itu tidak boleh
langsung semuanya digunakan, tidak boleh. Harus kita pilih-pilih mana yang sesuai dengan kita yang kita inginkan. Itu ya. Saya kira cukup pembelajaran pada pagi hari ini ya. Di lain kesempatan kita akan mempelajari materi-materi yang lain ya. Sekarang sudah bisa menggunakan AI dan memanfaatkannya dengan baik. Nah, terus kedepannya ya saya harapkan semuanya dapat menggunakan dengan baik, khususnya untuk kegiatan belajar. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang ini. Perlu saya sampaikan ini. Karena apa? Karena AI ini sudah global. Jadi apa-apa itu ada. Ya, semua data yang dimasukkan akan muncul jika kalian perintahkan untuk memunculkan data tersebut. Tidak boleh membuka yang tidak perlu dibuka. Kalau kamu umurnya masih sekolah dasar, ya sesuaikan dengan umur. Misalkan kalau digunakan untuk belajar, ya kan, permasalahan di matematika. Bagaimana cara menyelesaikan masalah penjumlahan, pengurangan, perkalian? Bagaimana caranya? Bagaimana mencari luas persegi panjang? Bagaimana mencari luas segitiga? Bagaimana menentukan KPK dari 14 dan 16 contohnya? Bagaimana cara menentukan FPB? Itu boleh caranya. Ya, dilihat di situ. Karena itu juga sama. Ya. Sumber belajar sekarang tidak ada. Ya. Sudah ada HP. Baik, anak-anak ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak. Jadi saya cukupkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, ya. Dan saya harapkan pembelajaran ini bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Demikian, saya tutup. Akhir